kasih karunia dan damai sejahtera kiranya menyertai kamu sekalian dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang menjadi perenungan bersama bagi kita pada hari ini, Senin tanggal 2 Agustus tahun 2021, kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Pengkhotbah pasal yang kedua ayat yang ke-14. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Dalam bahasa Batak dikatakan marmata hati urodo anggo uluni halak napistar alai mardalan di bagasaka holomodo anggo halak naoto alai di tanda rohakku huhut sisada parsorio dosogut manisia saluhutna. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Bertrand Russell, seorang filsuf dan ahli matematika dari Inggris, lahir dari keluarga Kristen dan telah diajarkan untuk percaya kepada Tuhan. Anaknya Catherine Tate berkata tentang ayahnya tersebut, sesuatu di dasar hatinya, di dalam jiwanya ada tempat kosong yang dulunya pernah dipenuhi oleh Allah, dan ayah tidak pernah menemukan apapun juga untuk menggantikannya. Apa hubungannya kepada nats kita ini yang diangkat dari kitab Pengkhotbah? Kalau kita membaca tulisan Salomo dalam kitab Pengkhotbah ini, sepertinya kita akan terbawa kepada suasana tentang segala sesuatu yang sia-sia. Sepertinya kita dibawa kepada suatu masa yang benar-benar menekan diri sehingga kita putus asa. Sekalipun pada dasarnya, adapun yang menjadi tujuan Salomo menuliskan kitab ini bukanlah untuk mematahkan semangat kita untuk hidup, atau bukanlah untuk melemahkan gairah kita untuk hidup. Sekalipun Salomo menyatakan dan menekankan tentang betapa fananya manusia itu, tetapi ia justru hendak mengingatkan bahwa sesungguhnya ada yang tidak fana, dan itu seharusnya yang dikejar oleh manusia. Namun sayang bahwa manusia masih saja menyukai atau mengejar perkara yang sia-sia. Seperti Bertrand Russell, sebagian orang juga berusaha mengisi hatinya dengan perkara-perkara sia-sia. Mata yang telah dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini, sehingga apa yang dilakukannya hanyalah untuk mengejar hal yang sia-sia, hanyalah untuk mengejar perkara-perkara yang sementara. Mereka mencoba memuaskan dirinya dengan berbagai perkara, tetapi itu hanyalah sementara dan sia-sia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekalipun semuanya sia-sia, namun Salomo pada akhir kesimpulannya menyatakan, akhir dari segala yang didengar ialah takutlah akan Tuhan dan berpeganglah pada perintah-Nya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Inilah kesimpulan dari manusia yang hendak menghindari kesia-siaan. Karena itu, agar terhindar dari hidup yang hanya mengejar kesia-siaan tanpa makna, maka hikmat sangatlah kita butuhkan dalam menjalani hidup yang tentunya hikmat yang bersumber dari Tuhan.
hikmat yang dari Tuhan memampukan kita untuk memahami bagaimana seharusnya menjalani hidup ini. Pengkhotbah dalam hal ini Raja Salomo menemukan dirinya dan sadar bagaimana sesungguhnya hidup ini harus dijalani. Keunggulan yang kita miliki sangatlah terbatas. Karena itu di atas semuanya kita harus mencari yang lebih tinggi, yaitu Allah. Allah yang mengatasi segala sesuatu dan tidak dibatasi oleh kesementaraan ruang dan waktu. Karena itu adalah merupakan hal yang sangat menyedihkan bila kita tidak sadar apakah kita itu berhikmat atau tidak. Apakah kita itu hidup di dalam terang atau gelap? Jangan mengaku punya hikmat, namun akhirnya kecemplung juga sama seperti orang bodoh. Tidak ada kenangan yang kekal. Semua dimakan oleh waktu. Orang berhikmat juga akan dilupakan sama seperti orang bodoh. Namun seharusnya ada sesuatu yang kita ukir dalam hidup ini. Bapak, Ibu, saudara, saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Orang berhikmat tentu akan tahu diri bahwa waktunya sangatlah singkat. Orang berhikmat selalu merenung dalam perjalanan waktu yang pendek ini dan menghitung apa yang belum dilakukannya. Sebaliknya orang bodoh, orang bebal selalu menghitung-hitung dan berbangga atas pencapaiannya atau apa yang telah dikerjakannya. Sementara orang berhikmat akan selalu berusaha mengembangkan apa yang dimilikinya. Sebaliknya orang bebal akan mandek karena sudah berpuas diri. Dalam hikmat, kita memahami bagaimana seharusnya menjalani hidup ini. Orang berhikmat dan orang bodoh memang selesai juga. Masalahnya adalah apa yang kita lakukan di bawah matahari. Menyadari bahwa waktu cuma sementara, firman Tuhan mengingatkan agar kita jangan seperti orang bodoh. Bagaimana kita harus mempertanggungjawabkan kepada Tuhan Sang Pemberi hidup. Karena itu dalam hidup ini, yang terpenting dari semuanya adalah marilah menjalani hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ingatlah bahwa kebersamaan kita dalam hidup ini adalah sementara dan perpisahan kita juga sementara. Jadi apa yang abadi tidak ada. Apa yang harus dilakukan, lakukanlah yang benar di waktu yang sementara ini, karena waktu ini akan habis. Tidak ada yang abadi di tengah-tengah dunia ini, hanya Tuhan yang abadi. Tuhan yang menjadi sumber hikmat dalam kehidupan kita. Tuhan yang memampukan dan menguatkan kita menjalani hidup di jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan, sehingga kita dapat selalu menjalani hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Karena itu mari kita isi hidup kita dengan hal-hal yang berguna, tanda bahwa hikmat Tuhan senantiasa menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam kehidupan kita. Mata orang berhikmat ada di kepalanya. Hidupnya akan senantiasa berarti bagi sesamanya, karena tujuan hidup orang berhikmat adalah senantiasa memuliakan Tuhan, Dia yang abadi, yang memberikan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, sehingga kita selalu melangkah dengan penuh keyakinan, karena kita percaya bahwa bersama Tuhan kita dimampukan untuk melakukan apa yang terbaik seturut dengan kehendak-Nya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di dalam surga atas kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami dalam hidup kami yang sementara ini. Di tengah-tengah dunia ini, Tuhan mengingatkan kami untuk senantiasa hidup dengan hikmat yang daripada Tuhan.
sehingga kami juga senantiasa hidup di dalam terang yang daripada Tuhan. Agar kami jangan seperti orang bodoh yang menjalani hidup yang sementara ini dengan mengejar apa yang sia-sia, apa yang hanya bersifat sementara. Karena itu Tuhan, tolonglah kami. Mampukan kami menjalani hidup dengan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga tujuan hidup kami hanyalah untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam hidup yang sementara ini, kami tetap percaya kepada Tuhan yang abadi, Tuhan yang kekal, Tuhan yang menjadi sumber pengharapan dalam kehidupan kami. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami, hanya dalam kasih Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.